keluar robot dengan ukuran lebih kecil masuk ke dalam tanah. Robot helikopter itu terus mengamuk, membunuh semua orang dan menghancurkan semua pesawat yang ada di sana. Sementara itu, di SMA Marshall Los Angeles, di dalam sebuah kelas, seorang siswa bernama Sam Witwicky mempresentasikan hasil penelitiannya untuk menelusuri jejak kakek buyutnya sendiri yang ternyata seorang penjelajah yang bernama Archibald Witwicky. Sam menunjukkan barang-barang bekas milik kakek buyutnya itu. Selain presentasi, Sam juga menjual benda-benda itu di eBay, termasuk kacamata rusak milik kakek buyutnya. Sam juga menunjukkan berita kakek buyutnya itu menggambar simbol-simbol aneh dan berceloteh tentang manusia es raksasa hingga membuatnya masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Usai presentasi, Sam diantar oleh ayahnya untuk membeli mobil bekas sebagai hadiah karena prestasinya di sekolah. Sesampainya di showroom mobil bekas, Sam awalnya tidak tertarik dengan mobil-mobil yang ada di sana, hingga dia melihat sebuah Chevrolet Camaro kuning dengan garis racing di atasnya. Sam langsung jatuh cinta dengan mobil itu. Si penjual mobil menjual mobil itu dengan harga yang tinggi. Ayah Sam tidak mampu membayarnya. Namun kemudian terjadi hal yang aneh. Kaca-kaca mobil bekas yang lain tiba-tiba pecah. Si penjual pun terpaksa menjual Camaro tersebut, satu-satunya mobil yang tersisa itu, kepada Sam. Di dalam Pentagon, Menteri Pertahanan Amerika John Keller menghimpun semua pakar telematika dan militer di seluruh negeri karena baru saja terjadi kejadian serangan mematikan di pangkalan militer milik Amerika yang terletak di Qatar dan menewaskan banyak sekali prajurit Amerika di sana. Tujuan serangan itu diketahui untuk meretas jaringan militer milik Amerika. Aksi itu mampu digagalkan. John memprediksi serangan susulan akan terjadi lagi. Untuk saat ini, pihak militer Amerika belum tahu siapa pihak yang menyerang mereka. Satu-satunya petunjuk saat ini hanya gelombang sonik di saat musuh mencoba meretas sistem jaringan militer. John membutuhkan bantuan semua orang yang ada di sana untuk bekerja keras mencari tahu siapa musuh mereka dan apa yang mereka incar. Di tempat lain, di rumahnya, Sam memeriksa di eBay apakah ada yang menawar kacamata rusak milik kakek buyutnya itu. Ternyata belum ada. Sam kemudian pergi jalan-jalan membawa mobil Camaro miliknya. Berpindah di Timur Tengah, ternyata beberapa orang yang dipimpin oleh Kolonel William berhasil selamat dari serangan di pangkalan militer Qatar sebelumnya. Di saat mereka sedang beristirahat, pasir di dekat mereka terlihat bergerak. Kembali ke tempat Sam, kini dia dan temannya pergi menuju danau untuk nongkrong. Dia melihat gadis pujaan hatinya, Michaela, dan pacarnya juga ada di sana. Sesampainya di sana, Sam langsung dibully oleh pacar Michaela. Mika yang kasihan kemudian melerai keduanya. Mika mengajak kekasihnya untuk pergi. Dia bermaksud ingin menyetir mobil kekasihnya, namun pacarnya itu tidak mengizinkan karena mobilnya ini mobil mahal. Dia tidak ingin Mika merusaknya. Mika pun kemudian kesal dan memutuskan untuk berjalan kaki saja. Sam yang melihat kesempatan ini menyuruh temannya untuk keluar dari dalam mobilnya dan kemudian menghampiri Mika yang berjalan sendirian. Mika yang tak punya pilihan lain pun akhirnya mau diantar oleh Sam. Di tengah perjalanan, mobil milik Sam tiba-tiba mogok. Mika kemudian membuka kap mobil itu mencoba untuk memperbaikinya. Mika terkejut melihat mesin mobil milik Sam sangat luar biasa canggih. Mika mengetahui tentang mesin karena dia sering membantu ayahnya bongkar pasang mobil. Setelah diutak-atik, mobil itu bisa kembali menyala. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Sam mengantar Mika pulang sampai depan rumahnya. Keesokan harinya di dalam Pentagon, tim yang sebelumnya dibentuk oleh Menteri Pertahanan sedang sibuk mengidentifikasi sinyal misterius yang mereka dapat sebelumnya. Sementara itu, di dalam pesawat Air Force One, sebuah radio terlihat berubah menjadi robot. Robot itu menyusup masuk ke dalam ruangan pusat data di pesawat. Robot itu mencoba mengunduh file milik militer Amerika. Seorang tim di dalam Pentagon yang bernama Maggie mendeteksi aksi peretasan tersebut dan segera melaporkannya kepada atasannya. Robot itu mengunduh suatu file sekaligus mengunggah virus ke dalam jaringan militer Amerika. Di dalam Pentagon, pimpinan militer akhirnya memerintahkan untuk memutus koneksi dengan Air Force One. Aksi yang dilakukan robot kecil itu pun mampu digagalkan. Namun robot itu berhasil melihat file yang merujuk pada Project Iceman yang dilakukan oleh leluhur Sam, Kapten Archibald Witwicky. Karena kekacauan tersebut, pesawat Air Force One terpaksa mendarat darurat. Setelah mendarat, robot kecil itu memasuki sebuah mobil polisi yang aneh. Pengemudi mobil tidak bereaksi. Robot kecil itu kemudian menelusuri internet mencari petunjuk tentang Kapten Witwicky, hingga mengarahkannya kepada sebuah akun eBay yang menjual kacamata rusak. Itu adalah akun milik Sam. Robot kecil itu kemudian melacak keberadaan Sam. Di dalam rumah, Sam tiba-tiba terbangun karena mobilnya berjalan sendiri. Dia pun mengejarnya karena mengira seseorang telah mencuri mobilnya. Sam mengejar mobil tersebut hingga ke gudang barang bekas. Dari kejauhan, Sam melihat mobilnya berubah bentuk menjadi robot dan mengirim sinyal keluar angkasa. Di saat sedang mengintip, Sam tiba-tiba dikejar oleh anjing.
Sam pun berlari menghindari kejaran anjing itu. Lalu beberapa saat kemudian, sebuah mobil polisi menghampiri Sam. Dari dalam keluar petugas yang kemudian menangkap Sam. Di Pentagon, Maggie memberitahu hasil penelitiannya kepada Menteri John. Dia meneliti kalau teknologi yang meretas sistem milik Amerika sebelumnya merupakan teknologi yang sangat canggih. Tidak ada satupun negara di dunia yang memiliki teknologi seperti ini. Maggie meneliti kalau yang menyusup ke dalam sistem bukanlah komputer sembarangan, namun sebuah organisme berbasis komputer. Menteri John pun tak percaya dan malah mengusir Maggie karena menurutnya analisa Maggie mengada-ada. Di dalam kantor polisi, ayah Sam datang untuk membebaskan anaknya dengan tebusan. Sementara itu di Timur Tengah, William dan pasukannya akhirnya sampai di pemukiman warga. Baru saja mereka sampai, mereka langsung diserang oleh robot yang keluar dari dalam pasir. Robot itu berbentuk mirip kalajengking. William berlari menuju salah satu rumah warga, meminjam telepon untuk meminta bantuan. Sementara di luar prajuritnya bertempur melawan robot kalajengking. Pentagon yang menerima panggilan itu kemudian segera mengirimkan pesawat pengintai untuk memeriksa apa yang terjadi. Menteri John terkejut saat melihat sosok robot kalajengking yang mengamuk. Pentagon kemudian mengirim beberapa pesawat tempur ke sana. Beberapa saat kemudian, tanpa ragu-ragu, pesawat tempur yang sudah tiba menembaki robot kalajengking itu bertubi-tubi. Serangan tersebut mampu melumpuhkan robot kalajengking itu dan membuatnya kabur ke dalam tanah dan meninggalkan potongan ekornya yang terpotong. Sore harinya, helikopter pengangkut pun dikirim untuk mengevakuasi prajurit yang tersisa di sana. Di dalam Pentagon, Maggie yang kecewa mengkopi semua data yang dia butuhkan dan membawanya keluar. Maggie bermaksud menemui temannya yang seorang hacker yang bisa membantunya memecahkan misteri ini. Maggie pun sampai di rumah Glenn, sang hacker yang dimaksud. Maggie meminta bantuan Glenn untuk meneliti data yang dia bawa dari Pentagon. Glenn meneliti bahwa sinyal data itu merujuk pada sebuah proyek yang bernama Project Iceman yang dilakukan oleh Sector 7, di mana leluhur Sam terlibat di dalamnya. Di saat Glenn sedang meneliti, tiba-tiba rumahnya digeledah oleh pasukan FBI. Pasukan itu menangkap Maggie dan Glenn. Pagi harinya, saat sedang santai di dalam rumah, Sam kaget saat melihat mobilnya kembali pulang. Sam kemudian pergi keluar rumah menaiki sepeda. Dia dikejar oleh mobilnya yang bergerak sendiri. Saking paniknya, Sam sampai terjatuh di depan Mika. Setelah bangkit kembali, Sam kemudian melanjutkan untuk pergi, menghindari kejaran mobilnya. Mika yang penasaran mengikutinya dari belakang. Di bawah jembatan, Sam melihat mobil polisi. Bukannya membantu, mobil itu malah bergerak maju mundur dengan aneh. Dan tiba-tiba mobil itu berubah menjadi robot mengerikan dan mengancam Sam. Robot polisi itu bertanya mengenai kacamata rusak yang dia jual di eBay. Robot itu ingin kacamata tersebut. Beruntung Sam mampu kabur. Di luar, Sam melihat Mika. Sam kemudian menghentikan Mika untuk tidak masuk. Di saat robot polisi berlari mendekati mereka, dari belakang Chevrolet Camaro milik Sam kemudian datang menolong. Sam dan Mika kemudian masuk ke dalam mobil kuning itu. Terjadi kejar-kejaran di jalanan. Untuk sesaat, Sam berhasil menghindari kejaran mobil polisi. Namun lokasi mereka diketahui. Chevrolet milik Sam pun berubah bentuk dan mulai bertarung dengan robot polisi yang mengerikan itu. Sedangkan Sam dan Mika dikejar oleh robot yang lebih kecil. Di saat Sam terpojok, Mika kemudian datang membawa gergaji listrik dan memotong-motong robot kecil itu. Sam pun kembali menemui robot kuning miliknya yang telah berhasil mengalahkan robot mobil polisi. Sam berbicara dengan robot kuning miliknya. Robot itu berkomunikasi dengan siaran radio mobil. Sam dan Mika kemudian sadar kalau robot kuning itu adalah alien yang datang dari langit. Robot kuning itu kemudian kembali berubah bentuk menjadi Chevrolet Camaro, lalu menyuruh Sam dan Mika menaikinya. Di tempat lain, robot kecil yang menyerang Sam tadi berubah bentuk menyamar menjadi ponsel milik Sam. Sam dan Mika lalu mengambil ponsel dan barang lainnya yang tercecer lalu kemudian pergi. Di tengah jalan, Mika penasaran kenapa alien ini memilih wujud mobil Chevrolet kuno yang berkarat. Seketika mobil kuning itu mengeluarkan Sam dan Mika yang ada di dalamnya, lalu pergi meninggalkan mereka berdua. Ternyata mobil alien itu men-scan Chevrolet model terbaru. Mobil itu kemudian kembali dengan wujud Chevrolet Camaro yang baru. Mobil itu membawa Sam dan Mika ke suatu tempat. Mereka melihat 4 meteor jatuh di dekat mereka. Di tempat yang terpisah, meteor-meteor itu ternyata adalah robot-robot yang datang dari luar angkasa. Robot-robot itu men-scan kendaraan yang ada di dekat mereka dan berubah wujud menyerupainya. Mobil-mobil alien itu kemudian berjalan mendekati Sam. Mobil-mobil itu kemudian berubah bentuk menjadi robot-robot yang besar. Robot yang paling besar bernama Optimus Prime. Dia adalah pimpinan Autobots. Optimus memperkenalkan anak buahnya yang ada di sana. Yang pertama, Kapten Jazz. Lalu ahli senjata yang bernama Ironhide. Lalu petugas medis Ratchet. Dan yang terakhir, yang selama ini menemani Sam, dia adalah Bumblebee. Prosesor vokal Bumblebee rusak, jadi dia hanya berkomunikasi melalui siaran radio.
Optimus menjelaskan mereka datang untuk mencari Allspark dan mencegah Megatron menemukannya sebelum mereka. Optimus memperlihatkan proyeksi masa lalu kepada Sam dan Mika. Optimus bercerita, dahulu kala di planet Cybertron, mereka hidup damai dan sejahtera. Hingga suatu saat pengkhianat yang bernama Megatron muncul. Megatron dan pasukannya yang disebut Decepticon memberontak dan terjadi peperangan besar. Perangan itu begitu besar hingga menghancurkan planet Cybertron itu sendiri dan membuat Allspark